apa yang disebut dengan Thaifah Mansurah. Ya, Thaifah Mansurah itu sekelompok orang yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sekelompok orang yang akan menjadi baris terdepan umat ini untuk menghadapi kebatilan. Ya, hadisnya berbunyi diantaranya, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haqqi la yadurruhum man khalafahum wa man khadalahum hatta ya'tiya yaumul qiyamah. Ya, artinya akan senantiasa ada sekelompok dari umat ini yang senantiasa membela kebenaran. Mereka tidak bisa disakiti oleh pihak yang ingin menyakiti mereka, dan mereka tidak bisa dizolimi oleh pihak yang memudaratkan mereka, dan mereka akan seperti demikian sampai datangnya as-sa'ah, sampai datangnya ya hari kiamat. Ya. Nah, siapa mereka ini? Ya sudah barang tentu kita tidak bisa menyebutkan sekarang, nggak bisa kita menunjuk kelompok ini tertentu, tidak. Kenapa? Karena sekarang ini berbagai kelompok yang ada ini adalah kelompok-kelompok yang berijtihad untuk berjuang. Yang kadang-kadang di dalam kelompok itu ada orang-orang yang memang lurusnya, orang yang jujurnya, orang yang baiknya, tapi juga ada dalam kelompok-kelompok itu orang-orang yang agak menyimpang, ya, yang keluar dari garis ketentuan ya Allah dan Rasulnya. Ya, ini realitas dunia umat Islam hari ini. Ya, makanya saya sering mengatakan we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Ini kita hidup di babak paling kelam. Di era ini we are a leaderless ummah. Kita ini umat yang nggak punya pemimpin, Pak. Kita seperti anak-anak ayam kehilangan induk, ya. Nah, maka yang menjadi kewajiban kita adalah masing-masing kita berlomba-lomba berusaha memenuhi sifat-sifat jundullah, tentara Allah, dengan harapan kalau sifat-sifat itu sudah kita tanamkan pada diri kita dan keluarga kita, mudah-mudahan diri kita dan keluarga kita dipilih oleh Allah untuk boleh bergabung dengan sang pemimpin yang dijanjikan oleh Nabi di akhir zaman, yaitu Al-Mahdi. Ya, karena Al-Mahdi ini dalam hadis Nabi dikatakan yamla'ul ardu qistan wa 'adlan kama muli'at jawran wa zulman. Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi secara merata dengan kezoliman. Sekarang dunia sedang dipenuhi secara merata dengan kezoliman. Nanti akan beralih, Pak, menjadi penuh dengan keadilan jika ya the certified leader sudah hadir, ya, pemimpin yang dapat sertifikasi dari Allah dan Rasulnya, Al-Mahdi. Dan kita harus paham Al-Mahdi ini bagaimana ciri-cirinya. Dari mana kita pahamnya? Dari hadis-hadis Nabi. Ya, sekedar sebagian saja, cuplikan saja. Al-Mahdi itu munculnya dalam bentuk terjadinya pembaiatan paksa di depan Ka'bah oleh sejumlah orang yang kata Nabi seperti jumlah pasukan perang Badar, 313 orang alim, orang soleh, nggak pakai perjanjian, tiba-tiba mereka ada di depan Ka'bah mendapati seorang laki-laki yang mereka yakini inilah Al-Mahdi, dan mereka minta dia untuk mengulurkan tangannya untuk dibaiat, tapi laki-laki ini menolak karena laki-laki ini orang beriman yang sejati. Ciri orang beriman sejati tidak punya ambisi kepemimpinan, kekuasaan, ya. Karena dia khawatir sesuai arahan Nabi, sesungguhnya jabatan kepemimpinan berpeluang menjadi sumber fitnah di dunia dan sumber kehinaan dan penyesalan di akhirat. Satu. Yang kedua, kenapa dia harus dibayat paksa? Karena Al-Mahdi tidak tahu dirinya Al-Mahdi. Mengapa demikian? Karena Allah ingin memelihara Al-Mahdi. Kalau Al-Mahdi jauh-jauh hari sudah tahu dirinya Al-Mahdi, orang lain pun bisa tahu dia Al-Mahdi. Kalau orang lain bisa tahu dia Al-Mahdi, tentu musuh pun bisa tahu dia Al-Mahdi jauh-jauh hari. Kalau musuh sudah tahu mana yang Al-Mahdi, kira-kira diapakan? Dibungkus, ya, masuk plastik, dilempar ke tong sampah sejarah, kan begitu, ya. Nah, jadi Al-Mahdi munculnya secara pembaiatan paksa, ya. Tidak semua orang tahu berita ini, tapi kemudian ada suatu peristiwa berikutnya yang menyebabkan viral beritanya, yaitu ada pasukan dikirim dari Syam untuk memerangi Al-Mahdi dan orang berbaiat pada Al-Mahdi, tapi pasukan ini Allah benamkan antara Mekah dan Madinah. Nah, peristiwa pembenaman di Jazirah Arab yang membenamkan pasukan ini viral ke seluruh dunia. Semua muslim yang mengikuti berita ini dan faham tentang Al-Mahdi langsung sadar, oh, Al-Mahdi sudah hadir. Tandanya seperti itu. Dan itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kewajiban yang Nabi sampaikan 15 abad yang lalu menjadi jatuh kepada setiap muslim hari itu.
fa idza ra'aitumuhu fabayi'uhu walau habwan 'ala thalji fa innahu khalifatullah al-mahdi. Jika kalian sudah lihat kehadiran Al-Mahdi, berbaiatlah dengannya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena dialah khalifatullah Al-Mahdi. Ya. Nah, maka sekali lagi tugas kita sekarang bukan sekedar menunggu Al-Mahdi nggak berbuat apa-apa, tapi tugas kita adalah tarbiyah syakhsiyah Islamiyah, membina diri kita menjadi pribadi muslim yang benar, bahkan tarqiyah syakhsiyah Islamiyah, mengangkat posisi kita dari muslim jadi mulai dari awam menjadi muslim, dari muslim jadi mukmin, dari mukmin jadi muttaqin, dan seterusnya. Syukur-syukur kita jadi jundullah, Pak, tentara Allah. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, Pak.